Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ilmu ya. Ayah bunda para santri Kutab Al-Kafah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya hidayah serta inayahnya agar senantiasa kita bisa memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan atau kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri Kutab Al-Kafah, di pagi yang penuh berkah ini, di hari Jumat, insya Allah kita akan berada di dalam satu acara, yakni berkisah ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ustadz akan berkisah tentang bayi yang bisa bicara. Nah, para santri semuanya pernah nggak sih melihat atau mendengar ada bayi yang bisa bicara ketika bayi baru lahir? Ya. Tentu kita jarang atau tidak pernah mendengar sama sekali, ya. Kecuali kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu. Maka pada kesempatan kali ini Pak Ustadz akan menyampaikan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai 3 bayi yang bisa bicara. Ya. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada yang bisa bicara ketika masih bayi kecuali 3 anak, yaitu yang pertama Isa putranya Maryam, yang kedua adalah sahabat Jurais, dan yang ketiga adalah bayi yang berdoa dengan doa yang menyelisihi doa dari ibunya. Ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Pak Ustadz akan berbicara tentang 2 bayi saja, ya, yaitu bayi yang ada pada kisah Jurais, ya. Kemudian yang kedua adalah bayi yang menyelisihi doa dari doa ibunya, ya. Para santri Kutab Al-Kafah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, nih kita akan mengetahui siapa sih sebetulnya Jurais itu. Nah, kita akan sampaikan ya profilnya dulu. Jurais ini adalah seorang pemuda ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Bahkan dia membangun tempat ibadahnya sendiri. Ya, kalau kita umat Islam pada hari ini setelah Nabi diutus adalah tempat ibadahnya masjid. Sementara Jurais ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, para santri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena saking ulet dan tekunnya beribadah, Jurais ini terkenal ya di kalangan masyarakat gitu ya. Apalagi kalau sudah membangun masjidnya sendiri. Suatu ketika ibunya datang untuk menemui Jurais, dan didapatilah Jurais ini sedang salat dengan khusyuknya. Kemudian ibunya memanggil, "Wahai Jurais." Maka pada saat yang sama Jurais ini berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, apakah aku harus mengutamakan ibuku atau salatku?" Ya, itu hari pertama. Kemudian besok harinya ibunya datang lagi, dan didapatilah kisah yang sama, ya. Didapatilah Jurais ini sedang beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya memanggil, ya, "Wahai Jurais,
Maka Jurayj dalam hatinya, ya Allah, apakah aku harus mengutamakan ibuku atau salatku? Ya. Nah, dan ini terjadi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Di dalam hatinya, ya Rabbku, apakah aku harus mengutamakan ibuku atau salatku? Maka yang terjadi adalah Jurayj mengutamakan salatnya, mengabaikan ibunya. Ya. Maka setelah itu ibunya merasa marah, ya, sehingga ibunya berdoa, ya Allah, janganlah engkau mematikan dia sehingga ia melihat wajahnya wanita-wanita plastur, ya, wanita-wanita tunasul sila kalau hari ini, mohon maaf ya, gitu. Lantas apa setelah itu yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari seorang ibu. Wahai para santri Kutab Al-Kafah yang sama-sama mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala, ya. Nih, setelah kejadian itu, ya, kaum Bani Israel ini sering menyebut tentang Jurayj dan ketekunan ibadahnya. Di kalangan mereka ada seorang wanita pelacur, ya, yang karena cantiknya sampai dibuat sebagai perumpamaan, kayak gitu, ya. Kemudian wanita itu berkata kepada kaumnya, ya, jikalau kalian, ya, mau, maka aku akan memfitnahnya, kata si wanita pelacur ini. Ya. Maka wanita pelacur ini mendatangi Jurayj di tempat ibadahnya, kemudian dia menggodanya, tetapi Jurayj tidak tergoda sama sekali dengan wanita tersebut. Maka wanita itu pun kesal, ya, lalu mendatangi seorang penggembala yang tinggal di dekat tempat beribadahnya Jurayj, ya. Lalu ia menyerahkan dirinya kepada si penggembala ini, sehingga terjadilah perzinahan dan wanita itu menjadi hamil, ya. Nah, setelah wanita itu selesai melahirkan, dia berkata, ini adalah anak dari hasil hubungan dia dengan Jurayj, ya. Maka orang-orang pun berdatangan untuk menghakimi Jurayj, ya. Bahkan ada yang menghancurkan tempat ibadahnya, bahkan ada yang memukul Jurayj, ya. Kata Jurayj kepada orang-orang, ada apa kalian ini? Kenapa kalian menghancurkan tempat ibadahku? Kenapa kalian memukuliku? Ya, memukuliku. Kata orang-orang, kamu telah berzina dengan pelacur ini, ya. Ya. Sehingga dia melahirkan anak hasil hubungan kamu. Maka Jurayj bertanya, ya, mana bayinya? Lalu didatangkan bayi itu kepada Jurayj. Lalu Jurayj sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pertolongan, ya. Nah, setelah selesai sholat, ia mendatangi bayi itu dan menekan perutnya, ya. Seraya berkata, wahai anak kecil, siapakah ayahmu? Lantas kejadian itu keajaiban itu terjadi. Maka bayi itu berkata bahwa ayahku adalah Fulan penggembala itu, ya. Maka setelah bayi itu berbicara, orang-orang lantas dia kembali meminta maaf kepada Jurayj, ya. Ada yang menciumnya, ada yang memeluknya, ya. Kemudian seraya berjanji akan membangun tempat ibadahnya dari emas, ya. Tetapi Jurayj tidak menginginkan itu. Kembalikanlah seperti semula, dibuat dari tanah. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang pertama. Lantas
Kisah yang kedua adalah kisah bayi yang bisa bicara dan berdoa, ya. Bayi berikutnya yakni ketika ada seorang bayi yang sedang menyusu kepada ibunya, kemudian tiba-tiba ada lewat seorang laki-laki gagah, kemudian tampan, mengendarai kendaraan, ya, melewati ibu dan bayi itu. Lantas ibunya berdoa, ya, ya Allah, semoga anakku ini seperti laki-laki yang tadi. Maka dengan ajaibnya bayi itu melepaskan mulutnya dari puting susu ibunya. Lantas dia berdoa, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti laki-laki itu, ya. Rasulullah SAW menirukan cara anak itu menyusu, yaitu dengan menggunakan jari telunjuknya yang diletakkan di mulut beliau dan beliau mengisapnya, ya. Lalu Rasulullah SAW ini melanjutkan ceritanya. Selanjutnya mereka melewati seorang hamba sahaya wanita, yakni si ibu dan bayi ini melewati seorang hamba sahaya wanita, dan orang-orang sedang memukulinya, ya. Orang-orang sedang memukulinya. Mereka mengatakan kepada wanita itu, kamu telah berzina dan kamu telah mencuri, ya. Sedangkan wanita itu berkata, cukuplah Allah sebagai penolongku, ya, dan dia adalah sebaik-baik zat yang memberi perlindungan, kayak gitu. Maka ibu dari bayi tadi itu berdoa, ya, ya Allah, jangan engkau menjadikan anakku seperti wanita itu. Namun bayi tersebut melepaskan puting susu ibunya dan melihat wanita itu, ya, melihat, ya, kepada wanita itu, kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu, ya. Maka kedua orang ibu dan anaknya tadi mengulangi percakapannya, ya, mengulangi percakapannya. Jadi ada dua orang ibu, ya, yang satu bayinya berdoa seperti itu, ya. Kemudian terjadi percakapan antara dua ibu tadi. Ibunya bertanya, ada seorang laki-laki yang bagus sekali keadaannya, lalu aku berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu, tetapi engkau malah berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu, ya. Dan ketika orang-orang melewati seorang wanita hamba sahaya dan mereka memukulinya, mereka juga mengatakan, kamu telah berzina dan kamu telah mencuri. Maka aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau menjadikan anakku seperti wanita itu, ya. Tapi engkau malah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu. Ibunya heran dan bertanya kepada bayinya. Maka si bayi itu menjawab, sesungguhnya laki-laki itu adalah seorang yang keras kepala, ya, suka memaksakan kehendak, ya. Maka aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu, ya. Sedangkan wanita itu adalah orang-orang yang mengatakan kepada wanita itu, kamu telah berzina, padahal dia tidak berzina, ya. Dan mereka mengatakan, kamu telah mencuri, padahal dia tidak mencuri. Maka aku berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu, ya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran, ya, dari kisah tadi. Apa saja? Yang pertama, kita harus menghormati kedua orang tua kita, khususnya ibu, ya. Kita tidak boleh mengabaikan panggilan keduanya. Ketika dipanggil, kita harus menjawab dan mendatanginya, ya. Jika keduanya memerintahkan kita, maka kita harus mentaatinya. Nah, yang kedua, ya, kita tidak boleh membuat kedua orang tua kita marah, ya. Karena ketika mereka marah, maka Allah juga akan marah kepada kita.
Namun ketika mereka ridho kepada kita, maka Allah juga akan ridho ya terhadap kita. Para santri Khutab Al-Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah doa kedua orang tua itu sangat mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibunya Jurais yang mendoakan anaknya terkena fitnah wanita, maka Allah pun mengabulkannya. Ya, maka hendaknya kita selalu memohon kepada orang tua untuk mendoakan kebaikan untuk kita, ya. Sehingga ini juga pelajaran bagi kita, ya, bagi ayah dan bunda agar senantiasa selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anaknya, ya. Tidak bersumpah serapah atas anak kita atas atas kenakalan ataupun ketidaktahuan dari anak-anak kita, ya. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah pelajaran dari dua kisah tadi. Kedua, orang tua kita sangat menyayangi kita, ya. Ya. Mereka menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang baik, ya, sukses dan terhormat, ya. Mereka tidak menginginkan kita menjadi orang yang gagal dan hina, ya. Sebagaimana doa seorang ibu untuk bayinya di atas, ya. Seorang ibu yang tadi berdoa untuk bayinya agar menjadi seperti orang-orang yang mengendarai kendaraan bagus dan berpakaian yang indah. Demikian pula berdoa agar tidak menjadi seperti wanita yang disiksa. Nah, yang kelima pelajarannya adalah bagusnya penampilan lahir seseorang tidak menjamin kebaikan orang tersebut, ya. Demikian pula buruknya tampilan seseorang belum tentu mencerminkan keburukan agama dan akhlak orang tersebut. Sebagaimana dalam kisah di atas, yang berpenampilan bagus, mengendarai kendaraan bagus dan berpakaian bagus, namun akhlak dan perangainya buruk, ya. Sedangkan wanita yang nampaknya buruk karena dipukuli banyak orang, dituduh berzina dan mencuri, ternyata orang baik. Nah, dan yang terakhir, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang tadi pelajarannya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekuasaan Allah adalah dapat menjadikan bayi bisa bicara, ya. Nah, itulah mungkin kisah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari kisah tadi agar senantiasa kita selalu berbakti kepada orang tua kita, mentaatinya, ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormatinya serta memuliakannya. Dan kita juga tidak melihat seseorang itu hanya dari tampak luar saja. Kita melihat dari lahir dan batinnya, gitu, ya. Sehingga kita tidak salah dalam menilai orang-orang. Demikianlah mungkin yang bisa Pak Ustadz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.